kita masuk ke frame-nya kamu. Yang udah aslinya kamu udah itu. Bahagia dan kelimpahan. Masuk ke frame itu yuk. Masuk ke frame itu. Karena itu memang udah disediain kok buat kamu. Dan itu udah lama menunggu kamu hadir dan datang gitu. Jadi semua manifestasi cerita hidupmu tuh udah tergelar semua. Dari teman-teman semua, ada nggak yang mengalami kehidupan ini tuh looping gitu? Teh, kenapa ya? Aku kok ini kesel terjadi nih. Orang ini bikin kesel lagi, aku ditipu lagi, aku dibohongin lagi, aku looping terus, Teh. Atau seseorang bilang, Teh Feby kenapa ya? Aku dihianati lagi, pasangan aku ngecewain lagi. Ini nggak selesai-selesai. Aku lelah, Teh. Aku capek, lelah gitu. Ada nggak di sini yang udah lelah? Kalau ada coba komen. Ada yang udah lelah belum? Terus lelahnya mau diterusin sampai berapa lama? Aku teh, ada Tuh, teh. ada ya. Mau sampai berapa lama sayang? Mau sampai berapa lama ada di frame itu, ada di putaran film itu? Bikin asik ganti filmnya boleh nggak? Yuk, kita ganti film yuk. Jangan pakai film yang itu yuk. Kita cerita di roll film itu anggap udah selesai yuk. Tanggal 20 nanti yuk. Kita masuk ke frame-nya kamu. Yang udah aslinya kamu udah itu. Bahagia dan kelimpahan. Masuk ke frame itu yuk. Masuk ke frame itu. Karena itu memang udah disediain kok buat kamu. Dan itu udah lama menunggu kamu hadir dan datang gitu. Jadi semua manifestasi cerita hidupmu tuh udah tergelar semua. Dan itu sangat indah sekali, Kang Hendra. Ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Gambarannya gimana? Coba bentar aku cek dulu teh. Iya, nah jadi momen Bali itu momen yang sangat dinantikan nih buat warga Bali, terutama alumni-alumni kita ya, dan masyarakat umum yang biasanya itu agak sulit nih kalau untuk datang ke Jakarta atau ke kota-kota lain, Jogja. Mumpung di Bali, teman-teman yang memang domisili Bali, ayo kita ketemu. Acaranya hari Sabtu tanggal 20, kalau yang Abundant Revolution Reuni itu dia mulai dari sekitar jam 1, jam 2 deh. Jam 1 tuh udah mulai pendaftaran. Ya, udah mulai registrasi jam 1. Kita mulai jam 2 kita mulai. Dan itu akan sangat syahdu sekali. Sangat syahdu sekali. Aku aja exciting banget nih mau nyeritain materi ini nanti tanggal 20. Karena itu momen yang aku juga tunggu-tunggu untuk bagiin ini. Di Hotel Aston teh ya? Betul. Denpasar ya? Yes, Hotel Aston Denpasar, Bali. Oke. Sabtu. 10 hari lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, infonya bisa nanti klik link di bio aja. Atau cek chat yang disematkan, itu untuk kelas atau reuni ya. Teh, kita masuk ke pertanyaan ya? Oke. Oke, ada pertanyaan nih Teh. Apa yang sebenarnya ingin hidup ajarkan ketika ia memaksamu untuk jatuh? Apa sih sebenarnya yang ingin hidup kasih pesan ke kita, mau diajarkan ketika kamu dalam posisi situasi yang terjatuh gitu? Jadi sebetulnya ingin di delivery atau semesta atau hidup ingin ajarkan ke kamu, itu adalah satu momen di mana kamu berganti identitas. Dari identitas lama kamu yang menderita, takut, bingung, khawatir, kekurangan, menjadi identitas baru kamu justru yang sesungguh-sungguhnya kamu. Memang lewat jatuh ini sebetulnya, lewat jatuh tersungkur, ego kamu rontok ke dalam ini, yang ego kamu benar-benar very deep, jatuh di low position gitu, di posisi yang paling rendah. Disitulah kamu bertemu kesadaran sebetulnya. Di titik kamu hampa, di titik kamu kosong, di titik kamu putus asa, di titik kamu bingung, di titik kamu resah. Justru di situ kamu bertemu dengan kesadaran ini gitu. Jadi yang hidup ingin ceritakan, ingin sampaikan pesan, ingin kasih tahu ke kamu, itu adalah satu sisi di mana kamu memang belum pernah merasakan momentum ini.
momentum di mana ego kamu pada titik nol. Kenapa terkondisikan seperti itu? Karena sebetulnya jiwa ini harus menjadi ruang. Jiwa ini harus menjadi ruang di mana semua spektrum rasa harus kamu rasain. Rasa pahit, sedih, bingung, cemas, itu harus dirasain. Tapi apapun yang muncul dalam kehidupan kamu, pahami bahwa itu hanya pantulan. Pantulan dari lapisan endapan emosi yang ada di dalam dirimu. Dia ingin kamu kenali. Untuk pada akhirnya kamu izinkan untuk merasakan penuh. Kamu rasakan, lalu kamu alirkan, kamu larutkan, lalu kamu lepaskan. Jadi hidup jalani nggak usah terlalu serius. Karena hidup ini sebetulnya cuma permainan. Nggak usah terlalu serius. Dibawa asik aja, dibawa santai, dibawa enjoy. Bahwa hidup ini adalah perayaan dalam setiap hari. Gitu. Jadi ingin bertemunya diri lama, mau ganti baju nih Kang Hendra ke diri baru. Jadi momentum penderitaan atau kejatuhan itu sebetulnya kehidupan ini lagi mau ngajarin kamu itu, ngajarin kamu ganti identitas gitu. Dan pasti akan ketemu sama titik kesadaran itu. Jadi kalau nanya sama aku nih Kang Hendra, jawabannya ujungnya udah pasti cinta. Udah pasti cinta, udah pasti jadinya ujungnya ke identitas baru nih kalau aku. Ceritanya pasti akan berputar-seputar itu jawabannya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Yes. Oke Teh, lanjut pertanyaan kedua ya. Ini seru nih tentang kekayaan nih Teh. Oke. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang terlihat pantas kaya nih Teh? Apa yang membuat seseorang terlihat pantas kaya? Waduh, mantep. Yang membuat seseorang terlihat pantas kaya, itu udah pasti yang pertama mindset-nya. Cara berpikir dia. Mindset dia, pola pikir dia gitu. Orang-orang yang pantas kaya biasanya secara abundant mentality, secara mentalnya dia, itu mental yang bukan mental seneng ditraktir gitu. Seneng nyari diskon, seneng ditraktir, seneng dibayarin, seneng gratisan. Itu mentalnya bukan mental kaya itu mental kekurangan. Mental kekurangan itu. Jadi seseorang yang dalam mental kaya, mindsetnya itu dia akan selalu berpikir untuk mengalirkan. Dia akan selalu berpikir untuk mengalirkan. Kenapa? Karena udah kaya, udah abundant. Jadi ilustrasi kata abundant itu adalah keran bukaannya terbuka, karena kan kehidupan ini tuh cuma kayak pipa air gitu loh, Kang Hendra. Pipa air ya, dia cuma kayak saluran. Dia cuma kayak saluran, cuma kayak aliran. Nah, saluran ini dia berawal dari energi yang satu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun deh nama itu kamu sebut ya, dari energi yang satu, dari kekuatan maha dahsyat yang penuh kelimpahan tanpa batas. Nih aliran awalnya dari sini. Nah, aliran ini dia secara tanpa batas, dia akan mengalir nih ke saluran pipa. Nah, salurannya ini itu adalah kita. Kita nih, kita bagian dari saluran itu, ya. Bagian dari diri dia lah, percikannya gitu. Dimana tubuh ini hanya menjadi ruang. Hanya menjadi ruang tempat terdeliverynya kasih sayang, kebaikan, cinta, dan lain-lain. Nah, masalahnya si saluran ini sehubungan dengan pertambahan usia kita, dia ada yang menyumbat nih, Kang Hendra. Ada yang menyumbat, entah itu kemarahan, entah itu rasa bersalah, entah itu kekesalan, entah itu kecemasan, entah itu kekhawatiran. Sehingga aliran dari atas yang tadinya bahagia dan berkelimpahan, dia seret turun ke bawahnya. Karena kan ada sumbatan. Betul. Ada sumbatan ini nih, kegambar nggak sama teman-teman? Kenapa sih realita nih nggak enak nih kayak gini gitu? Kenapa utang belum kebayar Teh gitu? By the way teman-teman, ada yang punya utang nggak? Ada yang punya utang yang belum kebayar nggak? Terus kenapa kebahagiaan belum aku terima? Secara relationship aku nggak happy. Aku mengalami satu fase di mana aku nggak bahagia nih. Aku nggak nyaman. Nah, ada nggak coba teman-teman komen di kolom komentar? Ada nggak merasakan hidup hambar,
hidup kosong, hidup nggak ketemu makna, hidup membosankan, hidup penuh resah gitu. Saya Ada nggak? teh, aku teh. Ada sayang. Utang Kamu saya dari mana banyak sayang? teh. Utang katanya. banyak. Nah, ngobrol-ngobrol soal utang nih. Kamu harus memahami dulu. Utang itu hadir sebagai sebuah pesan. Yang kamu rasakan apa? Nggak nyaman, resah, bingung, cemas misalnya. Nah itu harus kamu izinkan, kamu rilis dulu. Inti dari lunas utang, cintai hutangnya. Waduh, kenapa harus dicintai hutangnya teh? Gimana tuh teh? Karena itu hidangan semesta. Semua realita dalam hidup kita itu harus disambut dan diterima gitu. Termasuk punya uang, terus termasuk utang. Kalau kamu sudah bisa mencintai hutang itu, bisa melihat bahwa ada cinta di balik hutang ini gitu, kamu akan tahu bahwa sebetulnya di dalam ruang kesadaran, hutangmu sebetulnya udah lunas sebetulnya. Tapi saat ini kamu lagi ada di dalam satu frame, satu fase film kehidupan gitu ya. Frame-nya kamu lagi bener-bener fokus sama urusan utang. Di titik kamu fokus sama itu, energi akan mengalir ke sana mewujudkan realita, itu nggak akan pernah bisa selesai. Tapi coba pelan-pelan. Kamu ganti identitasmu. Bukan seseorang yang merasa kekurangan dalam judul punya hutang. Ganti identitasnya. Dan itu perlahan tapi pasti, nanti realitamu pun akan berganti. Jadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, Teh Feby gimana gambaran image mental kaya? Mindset dia udah pasti berbeda. Mindsetnya mindset mengalirkan gitu ya, mengalirkan. Dan mindset kaya atau layak kaya itu dia tidak identik dengan misal kayak mobil Ferrari, itu memang simbol kekayaan. Tetapi tetap aja kalau seandainya mentalnya mental miskin, mental merasa kurang terus gitu. Nah itu tidak menggambarkan mindset yang berkelimpahan gitu. Tapi dalam semua kegiatan yang kita lakukan, upayakan latar belakangnya adalah kesadaran kamu nih. Kuncinya nih ada di kesadaran kamu, dalam kesadaran bahwa kamu memang udah berkelimpahan. Dan itu penting sekali kita delivery gitu ke teman-teman semua. Bahwa sejatinya kamu yang sudah berkelimpahan inilah yang harus kamu pegang dan kamu yakini. Seperti yang tadi udah diceritain sama Mas Hendra tuh tentang self image ya, self ideal, lalu self esteem. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pegang. Gitu teman-teman. Oke. Ya, udah mulai bisa mengukur ya aku di dalam posisi yang mana nih, mental kaya atau mental miskin gitu. Udah mulai bisa meraba nih. Kalau udah mulai melihat ke sana, coba tolong diri sendiri untuk masuk ke natural state-nya kamu, kelimpahan. Iya. Jadi kayak enggak kaya dan miskin ini sebenarnya urusan mental teh ya? Iya, urusan mental, urusan mindset, urusan rasa hatimu, mentalitimu dan mindsetmu. Karena kalau kita bicara kaya, ujungnya kan pasti yang dia tuju adalah bahagia, benar gak? Betul. Nah, bahagia ini urusan rasa sebetulnya. Banyak banget loh kemarin yang kelas offline-nya aku ya. Dia pakai mobil Ferrari loh, perempuan. Perempuan pakai mobil Ferrari. Deposito uang perusahaan dia udah sangat berkelimpahan, banyak banget. Tapi masuk kelas private abandon revolution, dia nangis. Lalu dia bilang, aku nggak bahagia, aku merasa kekurangan. Padahal lagi pakai Ferrari. Nangisnya di Ferrari ya? Nangisnya di Ferrari. Jadi ya teman-teman ya, jadi goals terbesar nih, aku mau cerita nih, goals terbesar sepanjang sejarah perjalanan manusia. Itu ada 3 kalau kita mau kelompokin, yaitu kebebasan, rasa bebas dari berbagai belenggu, kemarahan, kesedihan, ketakutan, plong, bebas, lepas gitu, itu adalah kebebasan. Lalu goals berikutnya yang satu paket sebetulnya, yaitu kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan. Lah yang berikutnya baru berkelimpahan.
Jadi cerita kelimpahan, cerita materi, uang, mobil, rumah, pasangan, pekerjaan, karir, itu ngobrolnya belakangan itu. Manifest itu akan jadi efek domino setelah kita bebas, damai, bahagia. Oke. Ya teman-teman ya, coba capai dulu itu pelan-pelan. Dalam banget ya. Ini Teh Feby banget sih Lost Doll. Lost Doll. Apapun Ya. Lost Doll. Ini kalau nggak direm-rem sama Sandra Jerosa, aku didolin di Lost Doll. Seru. Oke. Nggak bisa ketahan main cerita. Kita lanjut Teh ya. Ya. Yang kedua nih. Jadi kebiasaan kecil apa nih Teh yang menunjukkan masa depan seseorang sebenarnya? Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan masa depan seseorang? Betul banget. Semua dari judul kebiasaan sebetulnya. Aku pribadi punya kebiasaan dalam hidup aku. Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan apa tadi? Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan masa depan seseorang? Masa depan seseorang. Kebiasaan kecil yang menunjukkan masa depan seseorang adalah dari sisi mindset dan rasa hati dia, yang pada akhirnya menunjukkan kesuksesan seseorang itu ketika dia sudah di dalam kesadaran bahwa ini udah berkelimpahan. Dalam hidup dia tuh semuanya sudah ada, tersedia, bahkan tersedianya bukan hanya tersedia ini semua dalam kelimpahan tanpa batas. Nah, kebiasaan untuk merasakan kesadaran itu. Jadi kesadaran bahwa ini udah ada, tersedia dan berkelimpahan itu jadi start nomor 1. Kebiasaan untuk menyadari. Lalu kebiasaan menyadari juga bahwa identitas diri kamu itu bukan identitas lama yang menderita dan kekurangan, bukan. Tetapi kamu yang baru, yang dalam bahagia dan berkelimpahan. Jadi kebiasaan yang harus selalu kamu pahami bahwa aku bukan tubuh itu, aku melampaui tubuh. Aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku percikannya. Aku bagian dari cinta tanpa batas ini. Aku percikan ruhnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah kecil sebetulnya. Tapi itu berefek domino sangat luar biasa. Juga termasuk kebiasaan bersyukur sebetulnya. Bersyukur. Dari mulai bangun tidur, udah mulai menyadari. Menyadari kalau di Abundant Revolution, itu ada sadar nafas syukur ya. Di pagi hari. Di mana kita menyadari bahwa kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu. Dan kita menyadari bahwa semuanya sudah ada dan tersedia. Kita menyadari juga bahwa ini udah berkelimpahan. Ini udah sempurna gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu secara mindset, secara perilaku, secara mental yang harus menunjukkan bahwa mentalitas sukses kamu ada di sana. Yang memang kebiasaan mengalirkan tanpa tendensi, wah nanti dibalas sekian kali lipat, nggak usah. Latar belakang kesadarannya harus latar belakang kesadaran kelimpahan, bukan latar belakang kesadaran dalam kekurangan gitu. Nah itu penting sekali, dua hal yang berbeda nih. Latar belakang kesadaran dalam kebahagiaan dan kelimpahan, itu jadi dasar geraknya dia gitu. Satu lagi, kesadaran ada dalam kekurangan dan rasa menderita gitu. Dua hal ini tinggal teman-teman yang mana, mau ngambil keputusan yang mana, yang ini atau yang ini. Ratusan orang alumni Abundant Revolution itu udah ngebuktiin dan terkonfirmasi. Udah diwawancara juga sama Mas Hendra Ngajiroso dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Bahkan kemarin kita sempat wawancara 2 orang ya Mas Hendra ya. Ada seorang ibu dan ada seorang teteh gitu ya yang umur sangat muda, punya 2 anak yang biasanya dia hidup dalam kecemasan, kebingungan, rasa khawatir, rasa ketakutan, susah banget untuk bisa bahagia, yang ada ribet gitu istilahnya hari-harinya kata dia. Kebetulan ada anak 2 dan lain-lain. Tapi ketika dia mulai menyadari siapa diri dia mulai menyadari, oh ternyata realitaku terbentuk dari semua data-data lama nih, lapisan endapan emosi yang gak seharusnya ada di sini gitu. Dan ketika dia mulai mengambil keputusan, aku bukan ini, aku bukan yang ini, identitasku bukan ini gitu, aku bukan ini. Dan ketika dia mulai menyadari, satu ayat di kitab suci Al-Quran bilang, surat Al-An'am,
mengatakan bahwa hidup ini permainan dan hanya senda gurau belaka gitu. Jadi buat teman-teman yang masih dalam situasi yang belum nyaman, gak usah terlalu serius. Gak usah terlalu serius teman-teman. Ya, hidup itu sangat membahagiakan sebetulnya, dan itu menjadi hak hidup semua orang untuk mengalami kebahagiaan dan kelimpahan. Dan caranya sangat gampang sekali. Lalu jika ada pertanyaan nih, Teh Feby gimana ya? Aku belum ada uang, belum bisa ikut kelas, belum bisa ikut ini, belum bisa ikut itu. Nggak apa-apa juga. Di video YouTube yang ada ya, di YouTube itu kan banyak. Teman-teman boleh dan bisa mulai dari sana. Nanti pelan-pelan terhubung dulu dengan materi, tahu dulu siapa diri kamu. Baru nanti suatu saat kita pasti akan ketemu. Terus aku mau tahu nih, Kang Hendra, yang mau ketemu aku di Bali siapa? Ada nggak yang mau? Yang kebetulan belum daftar. Ada yang mau nggak? Coba kalau ada, boleh diketik dong di komentar. Mau. Ada nggak yang mau ketemu aku nih? Mau Teh, katanya Biar nih seru. ada. Oke. Mau Teh. Mau ya? Teh. Mau. Tapi yang dipeluk cuma cewek ya. Iya, kalau Kalau cowok cewek boleh ya. dapat pelukan Teteh, kalau cowok dapat pelukan Mas Hendra Ngajiroso. Teman-teman, jadi tanggal 20 itu gimana ya? Aku aja sama Mas Hendra nih, dari sekarang nih udah ngerasain vibe-nya ya Mas Hendra ya. Jujur aku untuk tanggal 20 tuh udah exciting banget, padahal ini masih tanggal 10. Masih 10 hari lagi gitu. Tapi kita tuh bener-bener kayak sukacita banget gitu untuk mempersiapkan ke sana. Aku udah kebayang, wajah-wajah bahagia alumni-alumni dan teman-teman yang secara umum datang ya, masyarakat luas yang akan hadir gitu. Karena kita dipersatukan dengan keinginan dan kerinduan yang sama, Mas Hendra. Itu yang kayaknya nggak kebayar deh sama apapun. Kehadiran teman-teman dari kota-kota masing-masing, terus mau meluangkan waktu loh Mas Hendra, beli tiket ke Bali loh, nyebrang pulau loh dia, apalagi yang di Swedia, yang di Swedia tuh aku ngecek hampir 24 jam loh Mas. Dia terbang dulu dari Swedia ke Belanda, dari Belanda dia nggak ada yang langsung direct ke Indonesia, katanya dia transit dulu di Malaysia, terus dari Malaysia dia baru ke Bali. Itu very best effort gitu. Jadi di luar negeri harus testimoni. Harus ada 2 orang itu kayaknya nanti kita berikan tempat seru gitu untuk mereka bercerita. Karena 2 orang itu manifestasi seru juga tuh. Yang satu manifestasi kedamaian, kebahagiaan, yang satu lagi manifestasi yang sesuatu yang sebelumnya dia pikir ini akan sulit dan ternyata mudah gitu. Jadi di sini Kang Hendra Nugraha, aku mau kasih tahu. Sebetulnya rumus hidup itu simple banget Mas Hendra. Sangat simple banget Mas Hendra. Start simpelnya ada di mana? 1, kenali aja dulu diri kamu siapa. Bahwa hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, kamu kelimpahan itu sendiri. Segalanya udah ada tersedia buat kamu gitu. Tapi masalahnya, kalau identitas dirinya belum selaras Mas, belum frekuensinya sama, ini nggak bisa nyampe. Nggak bisa teralami. Makanya tadi Mas Hendra spill. Kenali 3 judul tentang self concept tadi. Jadi cuma 3 doang sebetulnya nih, gampang banget. Tentang konsep ini, tentang self image, ya, self ideal, self esteem. Nah, udah deh, pegang deh 3 ini. 3 ini aja udah. 3 kan gak gampang, nggak susah ya. 1, 2, 3 gampang. Dan itu akan bisa dipegang sama teman-teman seumur hidup. Ya, nggak hanya dipegang sama teman-teman seumur hidup, bisa diwarisin nih Mas Hen ya. Bisa diwarisin buat anak-anak cucu kita, buat adik kita, buat semua orang yang kamu sayang deh. Seru-seruan aja udah. Itu bonus buat teman-teman yang hadir di Bali sih. Ya, dan appreciate kita karena mereka kalau yang di luar Bali kan udah nyebrang pulau. Iya. Paling nggak dapat hadiah lah 3 judul self ini. Karena ini adalah esensinya. Nah, aku mau cerita gini, Kang Hendra. Kang Hendra Nugraha, aku mau cerita. Jika seseorang
Coba ya, kita diskusi sedikit ya sama teman-teman ya, oke? Oke Teh. Jika kamu selama ini, Teh Feby aku udah afirmasi, tapi kok nggak jadi-jadi? Teh Feby aku udah pakai nih cara meditasi nih Teh, tapi kok belum manifest juga? Teh Feby aku udah ini nih, udah melakukan tirakat misalnya, tapi kok belum juga? Bahkan misal Teh aku udah kuantum jam Teh, tapi kenapa belum? Itu kenapa kira-kira? Ini kunciannya nih. Waduh, sebetulnya ini bocor halus ini. Kenapa tuh Ini Teh? bocor halus ini sebetulnya. Jadi, ada satu identitas lama yang kamu percaya itu kamu. Misalnya apa? Pernah nggak teman-teman mengatakan ini? Aku tuh kayaknya dimanfaatkan. Kayaknya aku terlalu baik, nih aku jadi dimanfaatkan. Ada rasa diri menjadi mental korban. Pernah nggak coba? Yang pernah siapa? Coba ketik di komentar. Ada nggak pernah merasakan itu? Atau ada nggak rasa hati di lubuk hati yang paling dalam yang sangat halus banget itu dia bagaikan shadow. Banyak nih Teh, aku Tuh, pernah, aku ya. katanya. Bagaikan shadow diri kita atau bayangan diri kita. Shadow diri kita itu bukan kita. Shadow diri kita itu apa? Hati kecil atau sesuatu suara nih di dalam yang selalu bilang kayak gini. Misalnya kita mau kuantum jam 10 juta. Udah nih mau kuantum jam. Tiba-tiba shadow itu suara lembut kecil dan halus di dalam itu dia bilang gini. Lah gak akan mungkin bisa. Nah, pernah gak ada yang ngerasa gitu? Bukan halus lagi Teh, keras banget katanya. Bukan Suaranya. suaranya keras ya, nggak halus lagi ya. Udah nggak halus lagi. Atau gini teman-teman, ini pembicaraan seru nih. Aku jarang banget nih ngobrol kayak gini nih. Teman-teman misalnya belum ada mau manifest jodoh nih. Udah kuantum jam misalnya, ada mau manifest sesuatu, udah nih, udah afirmasi, udah journaling, udah nulis, udah udah semua cara kayaknya udah dilakukan nih. Udah, terus aduh kayaknya ini belum lengkap nih, mandi kembang misalnya, atau mandi garam misalnya. Kan ada tuh yang kayak gitu, mandi kembang, mandi garam. Terus ada lagi yang grounding mungkin. Terus ada lagi yang meditasi 40 hari. Kalau udah ke 39, kalau lupa dia harus ulang ke hari pertama gitu. Terus kemarin bahkan ada cerita tuh dari alumni, cerita sama aku, ada juga sisi yang dia harus lakukan selama 90 hari. 90 hari dia pantangan makan tertentu misalnya. Kalau misalnya batal, dia harus ngulang dari ke satu. Di sini coba deh teman-teman renungin semua. Kenapa ya manifestasi terasa memberatkan gitu? Terasa sulit, terasa berat, terasa jauh sekali. Terasa sesuatu itu kayak sulit digapai, nggak bisa digapai. Kenapa ya seperti itu? Kenapa ada momen dimana kok nggak jadi-jadi, kok nggak terjadi-terjadi? Itu kenapa? Ya itu tadi. Karena ada identitas diri yang betul-betul melekat di dalam diri kamu. Ketika kamu punya sesuatu, punya uang atau segala macam, atau di titik kamu sekarang kamu merasa bahwa aduh ini kurang nih, aduh kenapa ya ini aku nggak punya. Ada rasa diri yang mengatakan, yang berkata dengan lembut bahwa aku merasa kurang, aku menderita, aku sedih, aku ketakutan, aku kebingungan, aku keresahan, aku khawatir. Nah itu tanpa sadar itu jadi shadow-nya kamu, jadi bayang-bayang kamu yang menutupi kelimpahan dan kebahagiaan itu harusnya hadir dalam kehidupan kamu. Jadi seakan kayak kita hidup terus ada filternya gitu loh, Kang Hendra. Jadi misalnya kita di sini, ini mata kita, lalu ada filter nih di depan nih. Jadi mau pakai afirmasi apapun, mau pakai gaya apapun, kalau si identitas dirinya itu, baju identitasnya itu masih baju kekurangan, masih baju dalam rasa tidak layak, tidak mampu, rasa menderita, rasa sedih, ya itu yang dipantulkan. Dia kalah itu. Teknik-teknik itu tuh jadi serasa berat gitu. Nah itu yang mau kita obrolin tuh di tanggal 20. Jadi kalau misalnya teman-teman TVB, aku nggak bisa terbang ke Bali TVB, nggak bisa nyebrang. Nggak apa-apa, ikut online-nya aja. Ya, daftar online-nya aja. Bisa hubungi Ngaji Rosok nanti adminnya. Daftar online-nya aja, kamu saksikan, kita sama-sama praktekin bareng-bareng. Untuk proses bagaimana pada akhirnya kamu betul-betul kenal, aware
sebetulnya hidup ini tuh menggelar apa sih? Apakah kita harus mengejar cita-cita itu? Apakah kita harus effort banget gitu ngejar itu? Yang kamu kejar udah ada dan tersedia, gimana dong, Kang Hendra? Yang kamu kejar sebetulnya lagi nungguin kamu bahkan. Yang lagi kamu kejar, yang lagi kamu pengen, sebetulnya sedari awal udah ada, gimana? Role film diri kamu nih, kayak Kang Hendra nih, dalam role film yang saat ini seperti ini. Terus suatu saat kan pengen ada gambaran diri kamu yang lain kan, kamu sukses, kamu bahagia, uang kamu segini. Nah si gambar citra-citra diri itu tuh udah ada sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak perlu kamu kejar, nggak perlu kamu kejar. Tapi izinkan identitas itu kamu alami. Identitas itu kamu rasakan sensasinya. Dan itu yang akan diceritain caranya. Dan lewat metode yang akan dibagikan nanti ya, scrap itu akan dibagikan. Itu akan membuka caranya. Ya. Dari mulai cerita canceling harus gimana nih. Craft itu kan CRAFT, craft. Canceling, apa yang harus dilakukan. Lalu replace, apa yang harus diganti dari belief-belief sebelumnya gitu. Lalu afirmasi, gimana cara afirmasinya yang tadi Mas Hendra bilang. Kita akan ceritain cara afirmasi terseru, tercepat, terbaru gitu. Ada afirmasi di situ. Lalu ada lagi F, focusing. Nah itu cuma butuh waktu sebentar doang dalam satu hari, memang ada momen tertentu tuh Mas. Yang jadi habit harian di focusing itu memang harus setiap hari, tapi itu cuma sebentar aja untuk focusing. Lalu yang terakhir train, itu dari kata training sebetulnya. Train itu citra diri yang kita mau kita latih dari sekarang. Bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana sikap kamu. Waduh, bocor alus lagi di situ. Kelewat. Jadi udah nanti pegang aja tentang 3 self itu ya. Ada tadi yang udah disebutin tuh ya. Lalu bagaimana pada akhirnya metode ini akan dipadankan dengan metode terbaru, dan itu akan jadi persembahan terbaiknya Ngaji Roso deh di 2025 buat seluruh pecintanya dan seluruh penggemarnya, dan itu akan sangat seru banget kita bahas. Kamu akan punya sudut pandang yang lain ya, bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, nggak usah kamu melihat itu sesuatu yang jauh sekali. Jadi nantinya kebiasaan baru kita itu, Kang Hendra, tidak memohon, tapi rasakan penuh itu sudah kamu miliki. Tidak meminta, tapi alami rasanya bahwa kamu udah sampai di sana. Tidak berharap, tapi menyelamlah di dalam rasa itu, kamu sudah menjadi itu. Dan itu akan jadi kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Yang tadinya kita begging me, aku mohon, nggak lagi aku mohon. Tapi rasakan sensasinya, lalu lepasin rasanya. Dan itu akan jadi habit baru yang sebetulnya udah dibuktikan sama begitu banyak alumni Bandan Revolution yang saat ini udah dalam manifestasi yang seru-serunya mereka. Gitu Kang Hendra. Oke. Masya Allah teman-teman. Kebayang kan, live aja udah sedalam ini loh, apalagi nanti pas offline reuni itu seru banget pasti. Seru banget. Ditambah materi yang baru teh ya. Itu tuh 1 tahun AR ya berarti ya? Betul, itu 1 tahunnya Bandan ya? Revolution. Pertama kali kelas batch 1 itu di 12 Desember 2025. Jadi udah genap 1 tahun. Makanya kita lakukan di kota yang sangat luar biasa. Udah gak sabar katanya teh. Iya, aku juga gak sabar pengen ketemu kamu, pengen ngobrol sama kamu gitu. Ya, teman-teman yang belum memungkinkan bisa hadir, online aja juga oke. Nanti aku juga akan menyapa kok secara online teman-teman nanti. Terus kalau memang teman-teman ada yang mau ikut kelas ya Mas Hendra, di Desember ini itu tanggal 25. Ya, 25 Desember 2025 itu ada batch 22. Ada batch 22 di tanggal 25. Kapan Surabaya teh? Ini untuk kota-kota lain nanti. Iya, Jawa Timur kita lagi pikirin kok untuk Jawa Timur. Iya. Jadi Bandan Revolution itu acaranya reuni Bandan Revolution itu Jakarta, Yogyakarta, Bali,
next maybe Surabaya. Nanti kita buat ya. Dan kemarin aku juga udah rembukan sama Mas Hendra untuk pada akhirnya bikin Abundant Revolution Bootcamp. Macam kayak Haji Rosso Bootcamp gitu Ya, ya. kayak gitu. Dan itu diperuntukkan untuk semua adik-adik tersayang di usia 20-an lah ya. 20, 25, Jogja adik-adik. kapan teh? Jogja sudah. Kemarin, 3 bulan yang lalu itu Jogja udah sayang ya. Tapi kalau teman-teman misalnya bilang Teteh enaknya kumpul di Jakarta teh, aku maunya di Jakarta. Di Jakarta kita ada ngaji Rosso retreat ya retreat di Januari itu di Jakarta. Jadi bisa juga nanti ketemu di sana. Ya teman-teman, bakal seru. Karena apa seru? Kita akan bercerita tentang diri kita. Kita akan bercerita tentang bagaimana kita menjadi arsitek kehidupan kita. Bagaimana pada akhirnya kita merancang ulang kehidupan kita. Dari yang sebelumnya dengan identitas sama, rancanglah dengan identitas baru. Yang lebih seru, lebih asik, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Dan itu momen yang nggak akan pernah terlupakan pokoknya. Yang pada akhirnya kita bisa wariskan ke anak-anak kita nanti. Gitu Kang Hendra. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk yang daftar, entah kelas, entah reuni, semua infonya ada di bio ya. Ada di bio, nanti ada nomor adminnya. Yes. Oke. Kalau Kang Hendra sendiri kan alumni Abundant Revolution. Kamu Betul. batch berapa? Batch berapa ya? 4. Batch 4. Awal banget. Awal batch 4. Berarti pada saat Abundant Revolution ke-1 di Jakarta ikut. Ikut. Rasanya gimana? Iya. Seru kan? Seru banget ya. Terus yang kemarin di Jogja. Jogja juga ikut. Vibe-nya luar biasa. Dan teman-teman tahu nggak? Setelah acara Abundant Revolution, testimoni banjir. Banjir banget ya. Banjir testimoni. Jadi pecah tuh, rilisnya tuh wah keangkat banget tuh. Banyak banget lapisan endapan emosi yang terilis bersama-sama. Teman-teman bisa bayangin nggak ketika kita rilis sendiri, sama rilis ditemenin aku misalnya, sama rilis ditemenin aku dan juga bersama-sama. Waduh, 500 orang. Itu nuansanya, situasinya, rasanya, getarannya. Waduh, istimewa. Kebayang sih Bali sama magisnya teh ya. Magisnya Bali. Pulaunya aja udah magis Waduh, gitu. itu medan energinya. Betul. Seru. Sambil liburan gitu ya. Sambil liburan. Vibrasinya sih kalau acara offline itu yang kita Kerasa beda sih teman-teman. Betul. Kerasa beda banget. Aku ngerasain beda itu dari mulai di pagi, Mas Hendra. Pagi hari kelas offline itu udah, waduh, itu udah, gitu di kelas ya, di kelas batch 20 nanti itu. Teman-teman tuh, wah, aku saranin banget deh, teman-teman yang alumni udah pernah ikut kelas di batch online, biasanya kan yang online-online. Rasain deh, sensasi offline, wah, pecah itu. Seru. Karena beda ini updatean terbaru gitu di penghujung 2025 dan itu amazed terus. banget. Dan kita nggak berhenti nih, aku dan Mas Hendra nggak berhenti untuk mensiarkan ini. Betul-betul very best effort ya. Kalau aku lihat Mas Hendra ngaji Rosso ini, aduh luar biasa banget ini. Ke beberapa kota, ketemu sama teman-teman alumni untuk tahu perkembangan mereka, apa yang mereka rasakan, bagaimanakah mereka saat ini setelah mengenal kesadaran ini gitu. Sebetulnya ya kalau bicara kesadaran nih Mas Hendra, mau nggak dikasih judul Abundant Revolution juga bisa loh. Karena kesadaran itu sebetulnya tanpa judul. Sebetulnya tanpa judul gitu. Tapi kan jadi seru tuh kalau kita sebutin judul gitu. Dan pada akhirnya perenungan ini akan terkembali lagi sama teman-teman semua. Dalam hidup ini teman-teman udah puas belum dalam hidup yang sekarang? Coba aku mau tanya. Udah oke belum kehidupan yang sekarang? Coba bantuin jawab dong di kolom komentar. Udah puas nggak sama hidupnya sekarang? Udah bahagia belum? Belum Udah teh. mengalami belum? Kelimpahan itu mengalir effortless. Udah belum? Belum teh, katanya belum Belum. nih. Udah bisa seru 227 setiap hari belum? Belum teh. Ayo. Sangat mengenaskan katanya teh. Mengenaskan. Kalau situasinya seperti itu sayang, coba renungin. Bantu diri kamu sendiri untuk bahagia boleh nggak?
Ya, umur kita saat ini sudah di angka berapa? Coba sadari sama teman-teman. Nggak ada yang bisa nolong orang lain kecuali diri kamu sendiri. Ya, apapun yang terjadi sama kamu dalam momen sekarang, pahami kamu nggak sendiri. Pengetahuan ini akan selalu datang, hadir di hadapan kamu. Untuk bisa kamu sadari dan kamu cerna gitu. Bahwa pada akhirnya, perenungan ini harus kamu lewati.